Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Strategic Management, akan memaparkan materi chapter 4 dengan topik jenis-jenis strategi. Kami kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ibnu Fadilah, dengan NPM 0211211452, dan rekan saya, Dela Auliasyah, dengan NPM 0211211435. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dela. Karakteristik dan manfaat tujuan. 8 karakteristik yang diinginkan dari tujuan. 1. Kuantitatif. 2. Terukur. 3. Realistis. 4. Dapat mengerti. 5. Menantang. 6. Hierarkis. 7. Dapat dicapai. 8. Konsisten di seluruh departemen. 10 manfaat memiliki tujuan yang jelas, yaitu 1. Memberikan arah dengan mengungkapkan harapan. 2. Memungkinkan sinergi. 3. Membantu dalam evaluasi dengan berfungsi sebagai standar. 4. Menetapkan prioritas. 5. Mengurangi ketidakpastian. 6. Meminimalkan konflik. 7. Merangsang usaha. 8. Membantu dalam alokasi sumber daya. 9. Membantu dalam desain pekerjaan. 10. Menyediakan dasar untuk mengambilan keputusan yang konsisten. Di sini ada jenis-jenis strategi, yaitu strategi integrasi ke depan. Definisinya memperoleh kepemilikan atau kontrol yang lebih besar atas distributor atau pengecer. Contoh, Amazon yang memulai layanan pengiriman cepat di beberapa kota di Amerika Serikat. Yang kedua, integrasi kebelakangan. Definisinya yaitu mencari kepemilikan atau kontrol yang lebih besar atau pemasok perusahaan. Contoh, Starbucks membeli kebun kopi. Yang ketiga, integrasi horizontal. Definisinya yaitu mencari kepemilikan atau kontrol yang lebih besar atas pesaing perusahaan. Contoh, BB. Terus yang keempat, penetrasi pasar. Definisinya yaitu meningkatkan pangsa pasar untuk produk yang ada. Contohnya, Under Armour menandatangani kesempatan pemasaran senilai 4 tahun juta dengan juara teknis Audi Murray. Terus selanjutnya pengembangan pasar. Definisi yaitu memperkenalkan produk atau layanan yang ada ke wilayah geografis baru. Contohnya, Gap membuka 5 toko pertamanya di China. Selanjutnya, diversifikasi produk. Definisinya yaitu meningkatkan penjualan dengan memperbaiki produk atau layanan yang ada atau mengembangkan yang baru. Contohnya, Amazon baru saja menawarkan lini popok bayi dan tisu basah sendiri. Selanjutnya, diversifikasi terkait. Definisi yaitu menambah produk atau layanan baru terkait. Contohnya, Facebook mengakuisisi perusahaan pesan teks WhatsApp seharga 19 miliar. Selanjutnya, diversifikasi tidak terkait. Definisinya yaitu menambahkan produk baru yang tidak terkait. Contoh, Kroger dan Whole Foods Market membuka restoran yang memasak makanan. Selanjutnya, penghemat. Definisinya yaitu mengurangi biaya dan aset untuk membalikkan penurunan penjualan dan keuntungan. Contoh, Staples menutup 250 toko dan mengurangi ukuran toko lainnya sebesar 50%. Selanjutnya, divestasi. Definisi yaitu menjual bagian divisi dari organisasi. Contohnya, share trading menjual divisi Land End kepada pemegang saham share. Selanjutnya yang terakhir, likuidasi. Definisi menjual semua aset perusahaan dalam bagian untuk menilai nyata mereka. Contohnya, The mahal di Atlantic City menghadapi likuidasi.
Selanjutnya strategi integrasi, yaitu integrasi ke depan melibatkan mendapatkan kepemilikan atau peningkatkan kontrol atas distributor atau mengecer. Yang kedua, integrasi ke belakang adalah strategi mencari kepemilikan atau peningkatan kontrol pemasok perusahaan. Yang ketiga, integrasi horizontal. Contoh merupakan mencari pemilikan atau kontrol atas pesaing perusahaan. Integrasi horizontal bisa dibilang strategi pertumbuhan yang paling umum. Selanjutnya ada strategi intensif. Satu, penetrasi pasar. Kedua, pengembangan pasar. Ketiga, pengembangan produk. Lanjut, no. Pendoman penetrasi pasar, yaitu satu, pasar ini saat ini tidak jenuh dengan produk layanan tertentu. Yang kedua, tingkat penggunaan pelanggan saat ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang ketiga, pangsa pasar pesaing utama telah menurun sementara total penjualan industri telah meningkat. Ketiga, korelasi antara penjualan dolar dan pengeluaran pemasaran dolar secara historis tinggi. Yang kelima, peningkatan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Selanjutnya pedoman pengembangan pasar, yaitu satu, saluran distribusi baru tersedia yang dapat diandalkan murah dan berkualitas baik. Yang kedua, sebuah organisasi berhasil dalam apa yang dilakukan. Yang ketiga, pasar baru yang belum dimanfaatkan atau tidak jenuh ada. Yang keempat, suatu organisasi memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola operasi yang diperluas. Yang kelima, suatu organisasi memiliki kapasitas produksi terlebih. Yang keenam, industri dasar organisasi dengan cepat menjadi global dan dalam lingkup. Selanjutnya pedoman pengembangan produk, yaitu satu, suatu organisasi memiliki produk yang sukses yang berada dalam tahap kematangan siklus hidup produk, yaitu idenya di sini adalah untuk menarik pelanggan yang puas untuk mencoba produk baru atau ditingkatkan sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau lain organisasi saat ini. Yang kedua, suatu organisasi bersaing dalam industri yang ditandai dengan pengembangan teknologi yang pesat. Ketiga, pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga yang sebanding. Yang keempat, sebuah organisasi bersaing dalam industri dengan pertumbuhan tinggi. Yang kelima, sebuah organisasi yang memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang sangat kuat. Strategi diversifikasi, yaitu satu, diversifikasi terkait. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait. Selanjutnya, pedoman diversifikasi terkait, yaitu satu, sebuah organisasi bersaing dalam industri tanpa pertumbuhan atau pertumbuhan yang lambat. Yang kedua, menambahkan produk baru tetapi terkait secara signifikan meningkatkan penjualan produk saat ini. Yang ketiga, produk baru tetapi terkait dapat ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Yang keempat, produk baru tetapi terkait memiliki tingkat penjualan musiman yang mengimbangi puncak dan lembah organisasi yang ada. Yang kelima, produk organisasi saat ini berada dalam tahap penurunan siklus hidup produk. Keenam, sebuah organisasi memiliki tim manajemen yang kuat. Pedoman diversifikasi tidak terkait, yaitu satu, pendapatan yang berasal dari produk atau layanan organisasi saat ini akan meningkatkan secara signifikan dengan menambahkan produk baru yang tidak terkait. Dua, suatu organisasi bersaing dalam industri yang sangat kompetitif atau tidak ada pertumbuhan seperti ditunjukkan oleh margin keuntungan dan pengembalian industri yang rendah. Ketiga, saluran distribusi organisasi saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru kepada pelanggan saat ini. Yang keempat, produk baru memiliki pola penjualan countercyclical dibandingkan dengan produk organisasi saat ini. Yang kelima, industri dasar organisasi mengalami penurunan penjualan dan laba tahunan. Keenam, suatu organisasi memiliki modal dan bakat manajerial yang dibutuhkan untuk bersaing dengan sukses dalam industri baru.
Yang ketujuh, suatu organisasi memiliki kesempatan untuk membeli bisnis yang tidak terkait yang merupakan peluang investasi yang menarik. Yang kedelapan, ada sinergi keuangan antara perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi. Yang kesembilan, pasar yang ada untuk produk organisasi saat ini jenuh. Yang kesepuluh, tindakan anti-monopoli dapat dibebankan terhadap organisasi yang secara historis berkonsentrasi pada satu industri. Strategi defensif. Selain strategi integratif, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat mengejar strategi defensif, seperti penghematan, investasi, atau likuidasi. 5 pedoman kapan penghematan mungkin merupakan strategi yang sangat efektif untuk dikejar adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu organisasi memiliki kompetensi yang jelas, khas, tetapi telah gagal secara konsisten untuk memenuhi tujuan sasarannya dari waktu ke waktu. Yang kedua, organisasi adalah salah satu pesaing yang lebih lemah dalam industri tertentu. Yang ketiga, suatu organisasi terganggu oleh efisiensi, profitabilitas rendah, moral karyawan yang buruk, dan tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, sebuah organisasi telah gagal memanfaatkan peluang eksternal, meminimalkan ancaman eksternal, memanfaatkan kekuatan internal dari waktu ke waktu, yaitu ketika manajer strategis organisasi telah gagal atau mungkin akan digantikan oleh individu yang lebih kompeten. Yang kelima, sebuah organisasi telah tumbuh begitu besar, begitu cepat sehingga diperlukan reorganisasi internal yang besar. Berikut adalah beberapa pedoman kapan divestasi dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk dikejar. Yang pertama, sebuah organisasi telah mengejar strategi penghematan dan gagal mencapai perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, agar kompetitif, sebuah divisi membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang dapat disediakan perusahaan. Yang ketiga, sebuah divisi bertanggung jawab atas kinerja organisasi yang buruk secara keseluruhan. Yang keempat, sebuah divisi tidak sesuai dengan sisa organisasi. Ini dapat dihasilkan dari pasar, pelanggan, manajer, karyawan, nilai, atau kebutuhan yang sangat berbeda. Yang kelima, sejumlah besar uang tunai dibutuhkan dengan cepat dan tidak dapat diperoleh secara wajar dari sumber lain. Yang keenam, tindakan anti-monopoli pemerintah mengancam organisasi. Berikut adalah beberapa pedoman kapan investasi dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk dikejar. Oh, salah. Ketiga pedoman ini menunjukkan kapan likuidasi dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk dikejar. Yang pertama, sebuah organisasi telah mengejar strategi penghematan dan strategi divestasi, dan tidak ada yang berhasil. Yang kedua, satu-satunya alternatif organisasi adalah kebangkrutan. Likuidasi merupakan cara yang teratur dan terencana untuk memperoleh jumlah uang tunai. Sebuah perusahaan dapat secara hukum menyatakan kebangkrutan terlebih dahulu, kemudian melikuidasi berbagai divisi untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemegang saham atau suatu perusahaan dapat meminimalkan kerugian dengan menjual aset organisasi. 5 strategi generik Michael Porter. Menurut Porter, strategi memungkinkan organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dari 3 basis yang berbeda: kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menyebut basis ini sebagai strategi generik. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Kepemimpinan biaya menekankan menghasilkan produk standar dengan biaya unit rendah bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Dua jenis alternatif strategi kepemimpinan biaya dapat didefinisikan. Tipe yang pertama adalah strategi berbiaya rendah yang menawarkan produk atau layanan kepada berbagai pelanggan dengan harga terendah yang tersedia di pasar. Tipe kedua adalah strategi bernilai terbaik yang menawarkan produk atau layanan kepada berbagai pelanggan dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi nilai terbaik bertujuan untuk menawarkan pelanggan berbagai produk atau layanan dengan harga terendah yang tersedia dibandingkan dengan produk pesaing dengan atribut serupa. Strategi tipe 1 dan tipe 2 menargetkan pasar yang besar. Selanjutnya, diferensiasi. Strategi generik tipe 3
Porter adalah diferensiasi, strategi yang bertujuan menghasilkan produk dan layanan yang dianggap unik bagi industri dan diarahkan pada konsumen yang relatif tidak sensitif terhadap harga. Fokus, tipe 4 dan tipe 5. Fokus berarti menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan kelompok kecil konsumen. Dua jenis alternatif strategi fokus adalah tipe 4 dan tipe 5. Tipe 4 adalah strategi fokus berbiaya rendah yang menawarkan produk atau layanan kepada sejumlah kecil pelanggan dengan harga terendah yang tersedia di pasar. Tipe 5 adalah strategi fokus bernilai terbaik yang menawarkan produk atau layanan kepada sejumlah kecil pelanggan dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Strategi fokus tipe 4 dan tipe 5 menargetkan pasar kecil. Namun berbedanya adalah bahwa strategi tipe 4 menawarkan produk atau layanan kepada kelompok dengan harga terendah, sedangkan tipe 5 menawarkan produk atau layanan kepada kelompok dengan harga lebih tinggi tetapi syarat dan fitur sehingga menawarkan dianggap sebagai nilai terbaik. Sarana untuk mencapai strategi. Kerjasama antar pesaing. Kerjasama antar pesaing melibatkan kolaborasi antara perusahaan yang sebelumnya bersaing di pasar yang sama. Contohnya, Star Alliance, SkyTeam, dan OneWorld. Selanjutnya, usaha patungan dan kemitraan. Usaha patungan dan yaitu kemitraan antara dua atau lebih perusahaan untuk mengejar proyek atau peluang bisnis tertentu. Contohnya, Walmart dengan Sifar. Sedangkan kemitraan yaitu kerja sama antara dua atau lebih perusahaan yang berbagi sumber daya, keahlian, dan kekayaan intelektual untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, IBM baru-baru ini menandatangani kemitraan dengan Twitter dan Facebook. Selanjutnya ada merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi adalah dua cara yang umum digunakan untuk menjalankan strategi. Merger terjadi ketika dua organisasi dengan ukuran yang hampir sama bersatu untuk membentuk suatu perusahaan. Akuisisi terjadi ketika perusahaan besar membeli atau mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Namun tidak semua merger dan akuisisi efektif dan berhasil. Berikut adalah 9 alasan mengapa merger dan akuisisi gagal. Yang pertama, kesulitan integrasi. Kedua, evaluasi target yang tidak memadai. Ketiga, hutang yang besar. Keempat, ketidakmampuan mencapai sinergi. Kelima, terlalu banyak diversifikasi. Keenam, manajer terlalu fokus pada akuisisi. Yang ketujuh, akuisisi yang terlalu besar. Yang kedelapan, sulitnya mengintegrasikan budaya organisasi yang berbeda. Dan yang kesembilan, menurunnya semangat kerja pegawai akibat PHK dan relokasi. Taktik untuk memfasilitasi strategi. Ahli strategi menggunakan berbagai taktik untuk mencapai strategi, termasuk menjadi penggerak pertama, outsourcing, dan reshoring. Ada kelebihan dan kekurangan dari taktik tersebut, seperti yang dibahas selanjutnya, yaitu keuntungan penggerak pertama. Keuntungan penggerak pertama mengacu pada manfaat yang dapat dicapai perusahaan dengan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau layanan baru sebelum perusahaan bersaing. Sedangkan outsourcing melibatkan perusahaan yang mempekerjakan perusahaan lain untuk mengambil alih sebagai bagian dari operasi fungsional mereka. Seperti sumber daya manusia, sistem informasi, penggajian, akuntansi, layanan pelanggan, dan bahkan pemasaran. Selanjutnya, reshoring. Reshoring adalah istilah baru yang mengacu pada perusahaan Amerika Serikat yang berencana untuk memindahkan sebagian manufaktur mereka kembali ke Amerika Serikat. Berikut 5 manfaat sebuah perusahaan menjadi penggerak pertama. Yang pertama, mengamankan akses dan komitmen kepada sumber daya langka. Kedua, mendapatkan pengetahuan baru tentang faktor keberhasilan kritis dan isu-isu terkait. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar dan posisi di lokasi terbaik. Yang keempat, membangun dan mengamankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan investor. Yang kelima, mendapatkan loyalitas dan komitmen pelanggan. Berikut adalah 13 manfaat potensial dari outsourcing. Yang pertama, penghematan biaya, mengakses upah yang lebih rendah di negara-negara asing. Yang kedua, fokus pada inti bisnis, yaitu mengalihkan sumber daya untuk mengembalikan inti bisnis daripada terganggu oleh fungsi lain. Yang ketiga, perubahan struktur biaya, yaitu outsourcing mengubah keseimbangan antara biaya tetap dan biaya variabel dengan memindahkan perusahaan lebih ke biaya variabel.
Outsourcing juga membuat biaya variabel lebih dapat diprediksi. Yang keempat, meningkatkan kualitas, yaitu memperbaiki kualitas dengan mengontrakkan berbagai fungsi bisnis kepada spesialis. Yang kelima, pengetahuan, yaitu mendapatkan akses kekayaan intelektual dan pengalaman serta pengetahuan yang lebih luas. Yang keenam, kontrak, yaitu mendapatkan layanan dengan kontrak yang mengikat secara hukum dengan sanksi finansial dan ganti rugi hukum. Hal ini tidak berlaku untuk layanan yang dilakukan secara internal. Yang ketujuh, keahlian operasional. Mendapatkan akses ke praktik terbaik operasional yang sulit atau memakan waktu untuk dikembangkan di dalam perusahaan. Yang kedelapan, akses ke bakat, yaitu mendapatkan akses ke kolam bakat yang lebih besar dan sumber keterampilan yang berkelanjutan, terutama dalam karir ilmu, pengetahuan, dan teknik. Yang kesembilan, pendorong perubahan. Menggunakan perjanjian outsourcing sebagai pendorong perubahan besar yang tidak dapat dicapai sendiri. Yang ke-10, meningkatkan kapasitas inovasi. Menggunakan pengetahuan eksternal untuk melengkapi kapasitas terbatas dalam inovasi produk. Yang ke-11, mempercepat waktu ke pasar. Menggunakan pengetahuan eksternal untuk melengkapi kapasitas terbatas dalam inovasi produk. Yang ke-11, mempercepat waktu ke pasar, yaitu mempercepat pengembangan atau produksi produk melalui kemampuan tambahan yang dibawa pemasok. Yang ke-12, manajemen risiko. Mengelola risiko dengan bermitra dengan perusahaan luar. Yang ke-13, manfaat pajak, yaitu memanfaatkan intensif pajak, menempatkan pabrik, manufaktur, dan menghindari pajak tinggi di berbagai negara. Tabel berikut mengungkapkan beberapa manfaat potensial yang ingin dicapai perusahaan melalui outsourcing. Perhatikan bahwa manfaat yang pertama adalah bahwa outsourcing seringkali digunakan untuk mengakses upah yang lebih rendah di luar negeri. Berikut adalah 7 manfaat reshoring kembali ke Amerika adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji yang stabil. Kedua, mengurangi biaya gas dan listrik. Ketiga, keamanan luar biasa untuk melindungi desain dan peniru luar negeri. Yang keempat, aktifkan pengawasan lebih dekat pada kontrol kualitas dan rantai pemasok. Yang kelima, perekonomian luar biasa dengan konsumen membeli lebih banyak. Yang keenam, lebih sedikit biaya pengiriman dengan konsumen terdekat. Yang ketujuh, sistem hak asasi manusia, pendidikan, hukum, dan politik yang unggul yang mempromosikan kebebasan dan kesempatan bagi warga negara. Perbedaan perencanaan strategis dalam perusahaan, organisasi nirlaba, dan perusahaan kecil. Perusahaan tujuannya menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang saham. Fokus utamanya berorientasi pada pertumbuhan pendapatan pangsa pasar dan profitabilitas. Rencana strategisnya yaitu biasanya mencakup visi, misi, tujuan, keuangan, strategi pemasaran, dan rencana tindakan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Sedangkan organisasi nirlaba tujuannya yaitu organisasi nirlaba bertujuan untuk memberikan manfaat sosial, pendidikan, atau kemanusiaan tanpa mengutamakan keuntungan finansial. Dengan fokus utama, perencanaan strategis dalam organisasi nirlaba lebih berfokus pada dampak sosial, keberlanjutan program, dan pencapaian tujuan sosial. Dan rencana strategisnya melibatkan visi misi, tujuan sosial, strategi penggalangan dana, dan rencana pelaksanaan program. Selanjutnya, perusahaan kecil. Tujuannya yaitu perusahaan kecil bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pemiliknya dengan skala operasi yang lebih kecil dan sumber daya terbatas. Dengan fokus utama, perencanaan strategis dalam perusahaan kecil sering berfokus pada kelangsungan hidup, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Dengan rencana strategisnya lebih sederhana dan fleksibel, mencakup visi, tujuan pertumbuhan, strategi pemasaran lokal, dan rencana pengelolaan sumber daya. Kesimpulannya, dalam semua jenis perusahaan, perencanaan strategis membantu mengarahkan langkah-langkah menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Namun fokus dan detailnya dapat bervariasi tergantung pada jenis perusahaan dan konteksnya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.